Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang etika pemasaran beserta contoh kasusnya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Hanif Nur Ilham. Baik, untuk penjelasan yang pertama adalah mengenai pengertian dari etika pemasaran. Berdasarkan Bertens tahun 2000, menjelaskan pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Kemudian menurut Swasta tahun 2009, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, etika pemasaran adalah suatu kegiatan dalam bisnis dengan merencanakan, memutuskan atau menentukan harga, kemudian mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Untuk selanjutnya adalah mengenai konsep etika pemasaran. Perusahaan itu perlu melakukan atau menentukan orientasi yang akan dilakukan, kemudian menerapkan strategi marketing mix, setelah itu menerapkan strategi pemasaran, dan yang terakhir, apabila perusahaan tersebut menerapkan strategi-strategi tersebut akan mendapat kepuasan dari konsumen. Konsep bauran pemasaran. Dalam menjalankan strategi pemasaran, perusahaan harus mengutamakan kepuasan konsumen terhadap produk maupun layanan yang ditawarkan. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat persaingan bisnis yang semakin ketat, menjalin kedekatan dengan konsumen dapat menjadi solusi untuk memulihkan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix. Konsep ini terdiri dari 4 variabel utama yang menjadi inti dari sistem pemasaran tersebut. Antara lain, yang pertama adalah produk atau barang. Merujuk pada barang yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan mereka. Sifatnya dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, dan cara penjualannya baik secara grosir maupun ecer. Yang kedua ada price atau harga, menunjukkan jumlah uang atau ditambah dengan harga dengan beberapa barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk tersebut. Prinsip manajemen harga fokus pada kemauan pembeli untuk membayar dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, ada place atau distribusi. Berkaitan dengan pelayanan yang optimal kepada konsumen, prinsip pengelolaan manajemen distribusi terdiri dari A. Keamanan dan keselamatan atas barang yang dikirim, B. Ketepatan waktu kedatangan barang, C. Kemurahan biaya distribusi, dan D. Konsumen mendapat pelayanan yang tepat dan cepat. Yang terakhir ada promotion. Cara perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen secara detail, baik dari bentuk hingga manfaatnya, khususnya pada produk baru. Promotion memiliki fungsi yaitu memberikan informasi mengenai material dari produk yang dipromosikan, memberikan penjelasan tentang tata cara atau metode penggunaan produk tersebut, dan membangun pandangan atau persepsi publik mengenai produk tersebut. Baik, selanjutnya ada fungsi penetapan harga yang dimana dalam menentukan harga perusahaan harus memperhatikan faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama ada faktor ongkos. Apabila faktor ongkos atau harga atau suatu biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang itu semakin tinggi tingkat efisiensinya, maka harga yang ditetapkan akan semakin rendah. Lalu ada pula faktor margin, yang dimana faktor ini biasanya diinginkan oleh perusahaan, yang dimana besar kecilnya suatu margin ini salah satu pihak bergantung pada efisiensi pengelolaan di perusahaan dan di pihak lain yang bergantung pada kondisi persaingan yang dihadapi perusahaan tersebut. Lalu ini ada bagan atau tabel
penetapan harga suatu bisnis atau organisasi. Yang pertama ada penetapan harga. Penetapan harga ini adalah langkah awal untuk menentukan suatu harga pada produk atau jasa. Lalu yang kedua ada beban. Di dalamnya menetapkan harga, perusahaan itu harus mempertimbangkan semua beban atau biaya produksi yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada tingkat efisiensi. Setelah beban dan penetapan harga, efisiensi dalam suatu proses produksi itu turut dianalisis untuk menentukan apakah biaya bisa ditekankan. Lalu yang keempat ada harga jual. Dari efisiensi dan beban ditentukan juga harga jual suatu produk. Lalu yang kelima ada penugasan pasar dan kompetisi, yang dimana harga jual ini juga perlu dievaluasi berdasarkan kondisi pasar dan persaingan yang ada. Dan yang terakhir ada margin. Margin ini bisa dibilang dengan keuntungan yang bisa dihitung setelah harga jual ditentukan berdasarkan beban dan efisiensi. Selanjutnya ada fungsi promosi atau periklanan. Biasanya promosi atau iklan digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat terkait produk yang akan dipasarkan. Umumnya berisi kegunaan, komposisi, maupun sifat ataupun karakter dari produk yang akan dipasarkan. Lalu selanjutnya terdapat kriteria unsur promosi. Yang pertama, informasi yang disampaikan harus objektif dan sesuai dengan realita. Yang kedua, memperjelas fungsi dan manfaat dari suatu produk itu tersebut. Yang ketiga, menjadi sarana untuk membangun branding yang baik. Yang keempat, tidak memanipulasi konsumen. Yang kelima, berpedoman pada unsur kejujuran. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan yang terpercaya kepada konsumen. Nah, di sebelah kanan terdapat contoh poster yang sudah sesuai dengan kriteria unsur promosi, yaitu gambaran produknya terlihat jelas dan sesuai pada kenyataan. Jadi itu berpedoman pada unsur kejujuran dan informasi yang disampaikan cukup jelas. Selanjutnya ada prinsip etis iklan. Prinsip etis iklan ada 4. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi produk. Contohnya, cara pemakaian, kode expired, peringatan efek samping, dan lain sebagainya yang sekiranya dibutuhkan untuk pembeli mengetahui informasi tersebut. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada unsur pemaksaan. Jadi, dalam mengiklankan suatu produk, perusahaan tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli produk itu sendiri. Yang terakhir, iklan tidak boleh melanggar moralitas. Lalu selanjutnya ada dampak dari iklan yang tidak etis. Iklan umumnya digunakan untuk membantu suatu perusahaan meningkatkan volume penjualannya. Namun, frekuensi iklan yang sangat banyak juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumennya. Di antaranya, iklan membuat konsumen lebih impulsif dalam memberi suatu barang. Lalu, iklan yang manipulatif dan hiperbola dapat menimbulkan masyarakat yang lebih konsumtif. Yang terakhir, iklan dapat memicu kesenjangan sosial. Lalu selanjutnya ada etika bersaing di pasar industri. Berawal dari perusahaan harus menjaga mutu produk agar bagus. Lalu efisiensi proses. Suatu perusahaan harus mengefisiensi proses produksi dan lain sebagainya agar harga produk itu nggak melonjak drastis. Lalu selanjutnya ada pelayanan. Perusahaan harus memastikan agar pelayanan dari perusahaan itu sendiri kualitasnya bagus. Harapannya 3 hal itu dapat memenuhi keinginan konsumen ataupun masyarakat sehingga produk dari perusahaan itu bisa bersaing di pasar persaingan. Lalu kemudian ada masalah etis konsumen, yang dimana masalah etis konsumen ini adalah hal-hal yang tidak etis atau biasa disebut merugikan suatu konsumen dalam suatu kegiatan pemasaran. Sebagai contoh, yang pertama itu ada iklan yang menyesatkan atau memberikan informasi produk
suatu produk yang tidak benar atau melebih-lebihkan. Dan yang kedua ada penetapan harga yang tidak jujur, seperti menyembunyikan biaya tambahan atau diskon. Dan yang ketiga ada penjualan paksa, yaitu mendorong konsumen untuk membeli suatu produk dengan cara yang tidak etis. Lalu selain itu ada pula hak konsumen, yang dimana masalah etis konsumen itu adalah hak-hak yang harus dihormati oleh perusahaan agar konsumen merasa lebih aman dan adil saat membeli suatu produk atau jasa. Yang pertama ada hak atas keamanan. Konsumen ini juga berhak mendapatkan produk yang aman digunakan. Kedua ada hak atas informasi, yang dimana konsumen juga berhak tahu informasi yang jelas dan jujur tentang suatu produk. Yang ketiga ada hak untuk memilih, yang dimana konsumen ini bebas memilih produk tanpa paksaan. Yang keempat ada hak untuk didengar, yaitu konsumen bisa menyampaikan keluhan atau pendapatnya. Dan yang kelima adalah hak lingkungan hidup, yang dimana konsumen juga bisa memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir ada hak konsumen atas pendidikan, yang dimana konsumen juga memiliki hak untuk perlu dididik secara positif. Baik, selanjutnya adalah mengenai e-commerce. E-commerce adalah singkatan dari electronic commerce, yakni perdagangan elektronik, yang merupakan sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan sosial media atau suatu platform dan tentunya internet. Manfaat e-commerce sendiri yaitu bisnis bisa beroperasi secara fleksibel dengan tidak ada batasan waktu. Kemudian e-commerce juga mampu untuk menawarkan produk-produk yang lebih beragam dari berbagai penjual. Setelah itu, biaya pengoperasian bisnis e-commerce bisa berpotensi lebih murah. Setelah itu, e-commerce itu memiliki jangkauan pasar yang luas dengan tidak ada hambatan geografis. Setelah itu, yang terakhir adalah e-commerce memudahkan perusahaan untuk menargetkan produknya ke konsumen. Untuk jenisnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah business to customer. Untuk contohnya sendiri seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, kemudian Blibli.com dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua adalah customer to customer. Contohnya sendiri adalah OLX dan Facebook Marketplace. Setelah itu ada business to business. Contohnya sendiri seperti platform Amazon dan Alibaba. Kemudian ada customer to business, contohnya adalah Upwork, iStock, dan atau Fiverr. Setelah itu ada business to administration, contohnya adalah pemerintah yang menggunakan Clue dan Acela. Kemudian ada jenis customer to administration, contohnya masyarakat apabila ingin membayar BPJS dapat menggunakan web atau situs www.bpjsonline.com. Kemudian jenis yang terakhir adalah online to offline. Contohnya sendiri seperti Grab, Gojek maupun Maxim. Untuk strategi pemasaran e-commerce sendiri yakni membangun website e-commerce yang menarik, kemudian mengoptimalkan SEO untuk meningkatkan visibilitas. Setelah itu menggunakan media sosial untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Setelah itu mengirim email marketing yang menarik, kemudian dapat juga melakukan penggunaan iklan online untuk meningkatkan penjualan. Setelah itu menawarkan fitur upselling produk. Setelah itu memberikan pelayanan yang baik dengan fitur live chat. Setelah itu ada menghadirkan insentif untuk pelanggan setia. Dan yang terakhir adalah membuat deskripsi dan foto produk yang jelas. Selanjutnya ada contoh kasus. Pelanggaran etika pemasaran pada perusahaan Limineral. Di atas ada gambar yang menunjukkan iklan berbentuk billboard di Jalan Gardu Jati, Bandung pada bulan Juni 2023. Iklan ini terdapat dua balita yang sedang memegang galon dan ada pernyataan bahwa bebas BPA jadi aman untuk bayi dan keluarga. Iklan ini memicu kontroversi. Pembahasan. Menurut Etika Pariwara Indonesia disebutkan bahwa iklan tidak boleh
menampilkan anak sebagai penganjuran sesuatu produk yang bukan untuk anak. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga menegaskan bahwa iklan tidak boleh menayangkan anak di bawah umur 12 tahun tanpa didampingi orang dewasa. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1 huruf F melarang pembuatan iklan yang bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pelanggaran tersebut, BPP P3I mengaku akan memberikan teguran kepada produsen dan agensi terkait iklan tersebut. Kontroversi ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen liberal dalam menjalankan etika pemasaran dan kepatuhannya terhadap hukum. Masyarakat mendesak agar penegak hukum mengambil tindakan tegas untuk melindungi konsumen dan memastikan praktik pemasaran yang lebih bertanggung jawab. Penanganan yang tegas diharapkan bisa menjadi peringatan agar pembuatan iklan tidak melanggar aturan maupun merugikan pihak tertentu, khususnya anak-anak atau balita. Kesimpulannya, dalam promosi suatu pihak ataupun suatu perusahaan harus sesuai dengan prinsip etis iklan, yaitu berpedoman pada unsur kejujuran, wajib menyampaikan semua informasi tentang produk, tidak boleh mengaruh pada unsur pemaksaan, dan tidak boleh melanggar moralitas. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen dalam menjalankan pemasarannya untuk menghindari dampak dari masalah etis itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.